Saat di sekolah, pastinya kita mengenal adanya pelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, kita pasti pernah mendengar materi mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan salah satu bentuk teks penulisan dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Tujuan dari adanya teks eksplanasi yaitu agar pembaca memahami proses dan sebab akibat sebuah peristiwa terjadi melalui isi teks. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks ini berguna untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan struktur dalam teks eksplanasi yang menjadi materi bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum merdeka. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ciri-ciri 1. Informasi dalam teks berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi atau faktual. 2. Membahas mengenai fenomena atau peristiwa yang sifatnya keilmuan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan, contohnya seperti sains. 3. Penjelasan dalam teks bersifat normatif, artinya enggak berusaha memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Struktur teks terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 5. Penjelasan dalam teks eksplanasi terfokus pada hal-hal umum dan enggak ada campur tangan manusia. 6. Memiliki atau menggunakan sequence markers. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Struktur pembuatan teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Teks eksplanasi berisi pernyataan umum tentang suatu topik yang dijelaskan dalam proses terjadinya suatu peristiwa. 2. Urutan sebab akibat. Dalam tahap ini berisi mengenai penjelasan proses terjadinya fenomena secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. 3. Interpretasi. Berisi dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Cara menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik. Memilih topik yang menarik bisa dari fenomena alam, sosial, atau budaya. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat kerangka. Selanjutnya membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. 3. Mencari referensi. Mencantumkan fakta dan data yang kita kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. 4. Mengembangkan teks. Mengembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi. 5. Menyunting teks. Memeriksa dan membaca kembali teks yang telah dibuat, kemudian cek kembali jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Nah, itulah penjelasan mengenai teks eksplanasi, ciri-ciri, struktur, dan cara penyusunannya berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!